Kita hari ini akan membahas beberapa pertanyaan yang udah masuk ya. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai berpuasa dalam Alkitab? Kalau kita lihat di dalam Alkitab nih, kita simple aja, saya ajarin algoritmanya sekalian ya. Algoritma, jelah. Bodoh-bodohannya aja, kita dalam bahasa Indonesia, mestinya dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani lah ya. Tapi dalam bahasa Indonesianya aja gitu ya. Kita tulis saja berpuasa, kita search lewat aplikasi Alkitab ya di HP kita, nanti akan keluar beberapa bagian yang diterjemahkan menjadi berpuasa. Saya kira itu nggak akan menyimpang jauh sih. Jadi kayak nggak usah khawatir, wah bahasa Ibraninya apa ya, bahasa Yunaninya apa gitu ya, nggak perlulah. Ini karena sangat basic lah. Berpuasa ya berpuasa basically. Ya, kita akan melihat contohnya Imamat 16:29, Imamat 16:31, basically itu hal yang sama ya. Yaitu berpuasa sebagai sesuatu hal yang reguler dilakukan. Ketetapan untuk berpuasa setiap bulan ke-7 tanggal 10. Ya, bulan yang ke-7 tanggal 10. Jadi nanti jangan kita copy paste ya, mangkisi mangkido tiap 10 Juli puasa gitu ya. Nggak perlu juga, tapi kita mesti memahami kenapa nggak perlu begitu mangkisi mangkidu, karena kita bukan orang Israel, sesimpel itu ya. Kita itu bangsa-bangsa lain dan Tuhan deal sama orang Israel beda dengan Tuhan deal sama bangsa-bangsa lain. Kita mungkin orang Han, kita orang Jawa, kita orang Batak, kita orang whatever ya, beda sama orang Israel, seperti orang Israel juga beda sama orang-orang lain. Beda suku aja ya, dan Tuhan deal sama mereka itu beda. Dan Tuhan suruh mereka berpuasa itu setiap tanggal 10 bulan 7. Dan yang perlu kita cari adalah kenapanya. Kenapanya, untuk apanya ya. Nah, untuk apanya di sini dijelaskan, pada hari itu kamu mengadakan pendamaian. Kamu ditahirkan dari segala dosamu. Hari itu harus menjadi sabat, perhentian penuh, dan kamu merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi intinya adalah puasa di sini mengakui adanya permusuhan, estrangement, alienasi, ya, highlighting bahwa kita nggak lagi baik-baik aja nih relasi sama Tuhan. Nah itu. Lalu respon kita dengan relasi yang nggak baik-baik aja sama Tuhan, respon kita apa? Merendahkan diri. Secara reguler. Kenapa? Karena dosanya juga reguler. Ya, benar nggak? Dosanya kan nggak cuma sekali-sekali ya. Dosa itu bukan sesuatu yang kayak mayoritas hidup kamu tuh nggak dosa, kadang-kadang dosa kan nggak ya. Tapi kayak mayoritas dosa kadang-kadang nggak gitu. Jadi makanya kayak pendamaian itu dilakukan secara reguler juga, secara liturgical. Ya, dan pendamaian ini diadakan oleh imam yang telah diurapi, ditabiskan memegang jabat bagi orang Israel pada saat itu. Nggak perlu, again, mangkisi mangkidu. Oke, itu yang pertama ya. Nanti kita pelan-pelan jahit bagian-bagian ini sehingga kita dapat jawaban dari pertanyaan tadi ya. Berpuasa di dalam Alkitab bagaimana? Oke, Perjanjian Lama, Torah, saya kira kita bisa kutip Imamat tadi ya. Bilangan juga sama kurang lebih ya, berpuasa sebagai sesuatu yang reguler dan intinya adalah merendahkan diri. Oke. Pada zaman yang berikutnya, zaman hakim-hakim ya, zaman hakim-hakim ini bicara mengenai sebuah insiden, yaitu orang Israel, seluruh bangsa itu sampai di Betel, mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan seterusnya. Ya, ini konteksnya apa? Ngapain mereka berpuasa? Karena pada hari kedua itu suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, digugurkan ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, orang-orang yang bersenjata pedang. Mereka lagi ada perang saudara. Masih ingat ya perang saudara di mana orang-orang Israel melawan salah satu adik mereka yang paling banyak tentaranya. Orang Benyamin itu kayak paling banyak persentase anggota pasukan khusus, kira-kira begitu ya. Orang-orang kidal yang bisa mengumban tanpa meleset satu rambut pun, kira-kira begitu lebaynya ya dari catatannya Alkitab. Jadi orang-orang Benyamin ini orang-orang yang hebat lah secara militer. Tapi mereka punya
satu ketika itu ya, punya satu insiden di kota mereka di Gibea itu, yang urusan mereka memperkosa seorang yang menumpang di situ, gundik seorang Lewi, lalu kemudian orang Lewinya potong-potong badan gundiknya itu dikirim pakai tiki ke seantero Israel, lalu orang-orang yang terima paket itu menyadari suku Benyamin ini udah keterlaluan, kita harus habisi. Jadi mereka mengobarkan perang saudara. Dan pada hari itu mereka berperang dengan suku Benyamin dan mereka kalah ya. Jadi pasukan koalisi suku-suku Israel itu ada 12 ya. Itu melawan Benyamin yang 12 suku itu kalah gitu ya. Kenapa 12 ya? Kan suku Israel 12 itu ya. Tapi ya tentu kita tahu anak-anak siapa itu ya, anak-anak Yusuf itu kan Efraim sama Manasye itu kan jadi 2 bagian ya, Yusuf mewarisi 2 bagian. Jadi ada 12 suku versus Benyamin 1. Dan pada hari itu Benyamin mengalami mengalami kekalahan ya sepertinya itu. Jadi akhirnya ada 18.000 orang, mengalami kemenangan. Jadi ada 18.000 orang dari pihak Israel yang mati, dan itu adalah sesuatu yang mereka ratapi ya. Jadi puasa di sini dilakukan karena suatu insiden. Jadi kalau tadi itu secara ritualistik, secara liturgical, teratur, kalau ini enggak ya. Kalau enggak mati orang gitu banyak, mereka enggak berpuasa, yaitu insidental. Lalu kemudian kita juga melihat 1 Samuel pasal 7 ya. Mereka berkumpul di Mispa, menimba air, mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka berpuasa juga. Kenapa? Ada kesadaran secara khusus kami telah berdosa kepada Tuhan. Ya, itu ya. Jadi kenapa mereka berdosa dijelaskan dalam ayat yang keempatnya. Orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret, beribadah hanya kepada Tuhan. Jadi rupanya mereka itu di sana menyadari bahwa sumber kekalahan mereka sama orang Filistin itu adalah mereka itu masih menyembah Baal, masih menyimpan patung-patung Asyitoret dan seterusnya ya. Jadi ada pertobatan, mirip ya. Jadi kalau kita lihat motifnya itu sama, menyadari dosa, menyadari kerendahan, kesalahan, permusuhan sama Tuhan, lalu kemudian mereka berpuasa ya. Di dalam kitab Hakim-Hakim juga sama ya. Mereka itu mengalami kekalahan itu kan karena mereka berperang sama Benyamin. Karena mereka berperang sama Benyamin karena ada kejahatan begitu besar di tengah mereka. Jadi mereka berpuasa ya. Dan seterusnya. Saudara bisa lihat polanya lah ya. Ada juga di 1 Samuel 31 ayat 13, 2 Samuel 1 ayat 12 dan seterusnya ya. Kurang lebih sama. Puasa itu terjadi secara insidental biasanya kalau ada banyak yang mati, ada bencana, ada wabah misalnya, ada peperangan. Dalam kitab Esther itu ada Holocaust menghantui mereka, ya mereka mau dimusnahkan, ethno cleansing ya, genosida. Lalu mereka berpuasa supaya Ratu Esther itu ketika menghadap raja boleh didengar ya dan seterusnya. Jadi puasa dikaitkan itu sama dosa yang mereka lakukan, sama relasi mereka yang nggak baik-baik aja sama Tuhan, dan sama ini insiden-insiden seperti peperangan mati banyak, wabah ya, lalu kemudian mereka sendiri menyadari adanya kejahatan di tengah mereka. Kira-kira itu. Jadi puasa itu adalah sebuah gestur ya. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian baru, puasa disebut lagi ya. Yesus ada ngomong soal apa? Jenis yang seperti ini nggak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa misalnya. Ya, soal pengusiran setan. Biasanya kita ingat itu ya, puasa. Lalu kemudian pada bagian yang lain, Yesus juga ada ngomong soal puasa. Itu dalam hal apa? Ketika dia mengatakan, mempelai laki-laki ada di sini. Maka ini bukan waktu untuk berpuasa. Masih ingat itu ya? Jadi artinya puasa itu dikontraskan sama festivities, dikontraskan sama perayaan gitu. Bukan berarti bahwa berpuasa itu lebih baik daripada merayakan atau merayakan lebih baik daripada berpuasa. Gak dikontraskan gitu secara general, tapi dikontraskan dengan keadaannya kapan gitu. Jadi dari PB itu perkataan Yesus kita tahu bahwa
puasa itu tidak per se baik, tidak per se buruk. Berpuasa bisa baik, bisa buruk. Seperti berpesta bisa baik, bisa buruk. Engkau bersenang-senang, apa itu ya? Berpesta seperti pada hari-hari penyembelihan. Itu pernah dengar ya frase itu ya? Nah, frase itu dikatakan sebagai satu pengutaraan bahwa mereka itu bersenang-senang tanpa sadar itu apa yang mereka lakukan gitu. Ya, padahal murka Allah sudah menyala-nyala, penghakiman Allah, hukuman sudah dekat, tapi mereka masih tidak sadar. Mereka umat Tuhan masih berpesta. Itu pesta yang salah. Tetapi pada bagian yang lain kan dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan mereka untuk bersukacita dalam hari Sabat, pada hari perhentian, bersukacita pada saat merayakan tahun Yobel, bersukacita tiap 7 tahun ke-7 ya, mereka merayakan hari pembebasan dan seterusnya ya, tiap Sabat juga dan seterusnya. Jadi ada waktu untuk berpesta, ada waktu untuk berpuasa, kira-kira begitu. Ya, dan yang nggak baik itu bukan puasa atau pestanya per se, tapi yang nggak baik itu berpesta pada saat seharusnya kamu berpuasa, atau berpuasa pada saat sedang kamu harusnya berpesta. Itu juga nggak baik. Ya, karena Yesus kan bilang begitu. Mempelai laki-laki ada di sini. Kok lu puasa? Kayaknya itu nggak banget deh, menghina banget gitu. Kayak ibaratnya kamu lagi datang ke pesta orang nikahan gitu ya. Lalu itu hidangan begitu banyak ya, begitu kayaknya berlebih-lebihan gitu. Lalu kemudian kamu datang ke situ dengan muka sendu lalu bilang, saya berpuasa demi anak-anak yang lapar di Afrika dan semacam. Woi, jangan sekarang dong. Kalau lu lagi puasa juga jangan datang lah gitu. Lu datang ngerusak suasana aja lu kan, kira-kira begitu. Jadi itu puasa yang nggak baik, kira-kira begitu. Jadi itu kira-kira respon saya terhadap apa kata Alkitab soal puasa. Ya, jadi itu gestur yang salah satu dipakai Tuhan ya. Dia integrasikan dalam kesalehan keseharian orang-orang Kristen supaya kita itu boleh lebih menghayati keindahan, kebaikan, kebenaran yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Tuhan tuh mau kita itu kalau happy beneran happy, kalau sedih beneran sedih, kalau tobat beneran tobat. Tapi jangan kalau dosa beneran dosa, jangan. Kira-kira begitu ya, nangkep ya. Jadi Tuhan gak kepengen kita itu kayak apa sih? Waktunya harusnya itu meratapi dosa gitu, tapi malah kayak pura-pura nggak tahu gitu, pura-pura nggak terjadi apa-apa, ini baik-baik aja kok gitu. Ya denial, atau sebaliknya gitu. Yaitu pada saat seharusnya happy-happy, lalu kemudian merayakan sesuatu gitu ya, merayakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan segala macam, anugerah Tuhan. Tapi kita mau sok-sok bijak gitu ya, sok-sok kayak biar dilihat sebagai orang yang lain sendiri atau gimana lah, nggak tahu gitu ya. Lalu kita kayak showing off kita punya virtue gitu ya, virtue signaling gitu. Kalian tahu lah ya, kira-kira virtue signaling gitu. Orang-orang lagi happy-happy merayakan, nggak tahu apa gitu ya, pernikahan, terus kamu mengkritik gitu. Ini pakai gelas plastik berapa banyak nanti berakhir di perut penyu-penyu laut, nah, semacam gitu ya. Itu kayak what the hell man gitu. Enggak hari inilah gitu ya. Jangan hari inilah ngomongnya, kira-kira begitu. Walaupun yang kamu ngomong benar juga maybe. Ya, semacam itu. Banyak pemuda yang tidak berani berpacaran karena alasan finansial. Apakah benar berpacaran harus menunggu mapan atau itu hanya alasan orang lemah? Wah, keren banget deh. Alasan orang lemah. Wes, jadi lemah itu nggak boleh ya. Lemah itu jahat gitu ya. Lemah nggak apa-apa kali.
Ada waktunya untuk lemah, ada waktu untuk kuat. Kita bukan Nietzschean kan. Kalau Nietzschean orang lemah ke laut aja loh gitu ya. Jadi pupuk aja loh gitu ya. Lemah sih. Jangan berkembang biak loh, lemah gitu kan. Ya kira begitu ya. Itu Nietzschean. Kalau kita enggak lah, lemah ya nggak apa-apa lah. Bayi kan lemah. Orang udah tua kan lemah. Kamu lagi sakit juga lemah. Lemah nggak apa-apa. Cuman jangan letoy kira gitu ya. Letoy itu artinya apa? Letoy itu artinya kamu tuh lagi baik-baik aja, lagi sehat, tapi letoy-letoy, gitu, janganlah, ya. Tapi kalau lemah ya nggak apa-apa, ya. Allah itu mengambil rupa manusia yang lemah loh, by the way. Yesus tidak berdosa, tapi Yesus itu lemah. Adam itu diciptakan Tuhan tidak lemah. Adam diciptakan Tuhan tuh kuat. Ketika Adam belum masuk dalam dunia berdosa, dia belum berdosa juga. Adam itu punya natur yang kuat. Yesus tidak mengambil natur itu, kata Herman Bavinck. Yesus mengambil natur Adam yang sudah dilemahkan, walaupun bukan berdosa. Ya, sehingga dia bisa bersimpati, bisa berempati dengan kelemahan kita. Kalau enggak kita bilang, ya Yesus enak, ya dia memang Tuhan, makanya dia bisa. Sering kan kita dengar istilah itu. Ya, saya pernah lihat satu film tuh, apa tuh ya? Jadi kayak salah satu tokohnya itu nodongin pistol ke penjahat yang udah uber lama gitu ya, bukan penjahat lah, musuh dia gitu ya, karena dia juga kayaknya penjahat gitu ya. Terus kemudian sampai detik terakhir itu musuhnya kayak minta diampuni gitu ya. Lalu kemudian dia nyerocos panjang lebar, khotbah lah basically ya. Lalu dia kira-kira mau bilang, Tuhan Maha Pengampun, gua bukan Tuhan, dor gitu ya, mati. Kira-kira gitu ya. Nah, lalu kita bilang, Yesus mengampuni, gue bukan Yesus ya, kira-kira gitu kan. Yesus bisa, gue mah kagak gitu, gue manusia biasa. Nah, itu tuh keliru kristologinya. Keliru juga antropologinya. Itu teologi yang buruk. Ya, kenapa? Karena Yesus itu mengambil rupa manusia yang lemah, walaupun dia tidak berdosa. Sehingga dia sepenuhnya mengerti keadaan kita yang lemah. Ya. Tapi pertanyaannya bukan mengenai Nietzschean sih. Pertanyaannya mengenai pacaran. Gak berani pacaran. Kalau gak berani, itu memang jadinya saya kira salah. Ya, karena gak berani itu, ya Tuhan tuh panggil kita tuh jadi orang yang berani. Ya, bukan nekat ya, tapi berani. Berani, kenapa? Apa dasarnya? Karena Alkitab itu ngomong kepada kita ya dalam banyak momen yang penting, misalnya perjumpaan Tuhan sama Abraham, momen yang keempat itu berarti di tengah-tengah ya, momen yang keempat itu, karena Tuhan berjumpa sama Abraham itu 7 kali. Kalau 7 berarti ini 3, tengahnya 4 ya. Nomor 4 itu message Tuhan adalah jangan takut Abraham. Akulah perisaimu, upahmu yang sangat besar. So, jangan takut, fear not. Itu nanti diulangi sama Yesus dalam perjanjian baru. Jangan takut. Ya, jangan takut, jangan takut. Malaikat juga ngomong, jangan takut. Kepada gembala, kepada malaikat Maria, dan seterusnya. Jangan takut, fear not. Tuhan ngomong kepada umatnya. Jadi, kalau alasannya adalah tidak berani, ya memang salah ya. Tapi kalau alasannya nggak mau nyengsarain anak orang, nah itu lain. Kalau nggak mau nyengsarain anak orang, itu bukan sama dengan tidak berani. Tidak berani itu sikap pengecut. Kalau nggak mau nyengsarain anak orang, itu namanya mau bertanggung jawab. Ini khususnya jawaban buat cowok ya. Kan pemuda, bukan pemudi di sini ya. Jadi secara finansial, tapi di sisi yang lain kita juga perlu, khususnya pelaku pasar yang kuat ya, atau regulator, kita perlu untuk refleksi sistem macam apa ini, di mana anak-anak muda gak berani pacaran, belum kawin loh, pacaran doang gak berani karena alasan finansial. Kau tanya umur lu berapa emangnya? 30 mak gitu ya, pacaran aja gak berani. Kenapa? Gak bisa afford gitu ya. Ada yang salah bukan hanya dengan orang yang tidak berani itu, tapi dengan negara ini. Exactly, dengan dunia ini. Gak baik-baik aja. Dengan keserakahan kita juga barangkali. Ada yang gak baik-baik aja. Yang kita harus duduk bersama. Bukan demonstrasi atau
apalagi bakar-bakaran, mungkin tidak ya. Tapi duduk bersama membicarakannya, semacam itu. So, ada banyak dimensi itu. Harus menunggu mapan. Apa itu mapan? Bicarakan, diskusikan dengan teman-temanmu. Kan belum pacaran ya, pacarannya juga berani ya. Jadi saya nggak bilang dengan pacarmu lah ya, kan belum berani pacaran. Kecuali kalau nggak berani pacaran sudah punya pacar, hebat juga. Tapi kan biasanya tidak ya. Menunggu mapan itu menunggu kapan? Apa itu mapan? Punya papan, punya rumah maksudnya. Mungkin nunggu jenggotnya putih gitu, baru punya rumah gitu kan. Itu pun mungkin rumah masih KPR, 20 tahun lagi baru lunas gitu. Dan itu sesuatu yang saya kira kalau nunggu sih saya kira ya itu relatif lah. Saya suka pikir-pikir ya. Dulu saya waktu masih usia muda, saya lupa juga sih udah nikah atau belum waktu itu ya. Lalu saya mikir-mikir, banyak teman-teman itu kayak mau nikah takut, nanti gimana biayain. Lalu saya lihat tuh satpam ya yang jaga di gereja, yang jaga di sekolah. Dia udah kawin, anaknya juga 5 kayaknya, dan segala macam, nggak takut juga ya. Kira-kira begitu. Jadi apa itu mapan gitu? Itu banyak. Ya tentu kita harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita. Ya, apalagi dalam dunia yang patriarkal begini sebagai cowok, kira-kira begitu ya. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan keputusan kita. Jangan ngajakin anak orang sengsara, apalagi dengan mengobrol janji, kira-kira gitu ya. Nah itu jangan deh. Nanti kayak marketer kamu ya, nanti kayak sales gitu ya. Jangan ya. Tapi di sisi yang lain menunggu mapan itu menunggu kapan gitu. Menunggu kapan. Saya kira itu sesuatu yang perlu digumuli juga. Semacam itu. Ya. Alasan orang lemah, saya pikir mungkin bukan. Mungkin ini nggak ada hubungan dengan kekuatan atau kelemahan. Ya. Atau nggak harus ada itu. Ya. Semacam begitu. Jadi berpacaran menunggu mapan. Saya kok kurang setuju ya. Saya kurang setuju. Pasangan-pasangan yang mau nikah itu ya, kemarin saya konseling orang, gak usah dicari-cari lah ya siapa. Lu pacaran gitu lama, kenapa gak kawin-kawin? Sekarang lu 30-an baru kawin. Bukan orang kaya kok, dia bilang. Yang kawin umur 20 itu rata-rata bapaknya kaya kok. Mereka bisa udah kasih rumah, kawinin udah tinggal ya bawa badan aja, modal dengkul gitu ya. Kalau gue nggak bisa lah, mesti nabung dulu. Gue dengernya sedih lu tau nggak? Walaupun gue kawin umur 30-an juga sih, karena umur 30-an baru ada yang mau. Lebih sedih lagi. Enggak. Tapi saya ingat-ingat waktu itu beli rumah lebih gampang loh, semacam begitu ya. Dan segala macam. Sekarang udah nggak perlu beli rumah sih kayaknya. Ya nggak tahu itu rasional apa enggak tuh beli rumah, saya juga nggak tahu ya. Kita perlu adaptif lah. Tapi poin saya adalah saya cukup sedih dengan dengar itu gitu. Ya, kenapa faktor ekonomi itu harus menentukan jadwal hidup kita gitu. Walaupun tentu kita jangan sengsarain anak orang, tapi kayaknya ada yang salah gitu ya dengan masyarakat kita, dengan diri kita, dengan hidup kita. Ada yang salah gitu, grievously wrong gitu. Dan itu mungkin kita perlu berpuasa ya, macam itu. Meratapi nasib jomblo-jomblo yang tetap jomblo karena takut takut pacaran gitu. Karena menunggu mapan. Tapi saya pikir ini juga mungkin alasan tidak jujur juga ya. Menunggu mapan, apa betul menunggu mapan? Mungkin sekedar tidak mau kehilangan kebebasan. Jangan-jangan itu. Ya, atau tidak mau menurunkan standar hidup. Barangkali itu juga. Ya, itu juga perlu dipikir gitu ya. Lu takut kawin, seminggu ke Starbucks 5 kali gitu ya. Tiap kali mesen latte aja 70.000 itu kali ya. 2 kali mesennya dan segala macam. Kayaknya ya semacam kayak orang bilang gue nggak punya waktu baca Berkov gitu ya, tapi punya waktu nonton TV. Kalau zaman dulu, sekarang nggak ada orang nonton TV zaman sekarang dan segala macam. Kira-kira kayak begitu.
Yang berikutnya, Pak Yadi sering menekankan diciptakan. Maksudnya Pak Yadi sering menekankan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu berbeda dengan sebagai. Apa bedanya? Ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada para peserta kelas doktrin manusia beberapa hari yang lalu. Sekarang comeback ke saya lagi. Apa yang nanya adalah orang yang ikut kelas doktrin manusia. Ya, jadi diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah itu kan ayatnya yang pasti bukan Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Ya, karena di sana dikatakan diciptakan seturut dengan atau di dalam gambaran rupa Allah. Bedanya apa? Bedanya adalah lebih integratif, lebih satu kesatuan penjelasan buat kita ya bisa pahami. Dengan PB, kalau kita pahaminya sebagai di dalam. Karena PB mengatakan Yesus itu adalah gambaran rupa Allah. Kristus itu gambaran rupa Allah. Dan kita diciptakan di dalam Kristus. Jadi lebih integratif di sana. Itu alasan yang pertama ya. Yesus gambaran rupa Allah, kita diciptakan di dalam Yesus, maka kita diciptakan dalam gambaran rupa Allah. Lalu alasan yang kedua, sedikit filosofis, kalau kita adalah gambaran rupa Allah, bisa mengesankan kita itu mengandung sesuatu secara substansi yang dari Tuhan. Somehow, secara substansi. Maka seperti secara mandiri, kita itu ada Tuhan-Tuhannya. Dan itu kurang konsisten sama ontologi, antropologi, kosmologi dari orang-orang PLPB ya. Orang-orang Jewish itu suka bilang, Tuhan itu Tuhan, manusia itu manusia gitu ya. Tuhan itu Tuhan, ciptaan itu ciptaan. Makanya mereka kayak marah betul sama Spinoza gitu ya, yang ngomong kayak Tuhan garis miring alam gitu ya. Tuhan itu ya Tuhan, ciptaan itu ya ciptaan, apapun itu gitu. Jadi kita tuh nggak ada Tuhan-Tuhan ya lah. Kita itu terhubung sama Tuhan itu betul. Tuhan tuh berelasi sama kita betul. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan betul. Tuhan tuh Bapa kita, kita anak Tuhan betul. Tapi kita adalah Tuhan yang enggak lah. Ya kira begitu. 1/1000 juga nggak ada gitu. 1/1.000.000 juga nggak ada. 1/1.000.000.000, 1.000 triliun juga nggak ada. Kira-kira begitu. Manusia itu manusia, Tuhan itu Tuhan. Tapi somehow, Tuhan punya komitmen sama manusia, manusia punya komitmen sama Tuhan. Dan kita berasal dari Tuhan. Seperti batu dari Tuhan juga. Lu gak nyembah batu kan? Batu dilepaskan dari Tuhan, ya batu tetap batu. Kan itu. Tapi kalau ada Tuhan-Tuhannya, batu tuh somehow bisa kayak ada sakral-sakral gitu. Itu panteistik gitu. Nah, kita gak boleh punya flavor panteistik seperti itu saya kira. Ya, panteistik tuh kayak segala sesuatu ini Tuhan, cuman ya kadarnya beda-beda gitu. Kalau batu kadarnya dikit, manusia kadarnya lebih banyak. Malaikat lebih banyak lagi gitu. Nah kita tuh nggak boleh ada pikiran itu gitu. Karena pencipta-ciptaan itu dua hal yang sama sekali harus dipisahkan. Semacam itu. Dibedakan maksud saya, dibedakan. Ya, so makanya kita ngomong di dalam gambar dan rupa Allah. Ya, bukan sebagai, di dalam atau menurut. Karena Alkitab pakai istilah itu. Itu aja sih. Cukup jelas ya. Anak saya itu misalnya ya misalnya punya ciri-ciri tertentu yang mirip saya, nah itu bisa. Ya, tapi kalau dia adalah saya, kan aneh kan gitu. Ada bleber atau blur ya, bleber lah blobor gitu ya, kayak tinta blobor gitu ya, keluar garis gitu. Nah itu poin saya. Yang berikutnya, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi orang bertopeng? Hampiri tanpa topeng. Hampiri tanpa topeng. Orang bertopeng tahu dia bertopeng. Benar nggak? Orang bertopeng itu tahu dia sedang pakai topeng. Dan dia, saya kira semua orang itu tahu somehow, somewhat, dalam degree yang berbeda-beda, apa yang benar, apa yang salah. Orang yang terbiasa menghidupi kebohongan, memang kalau kebiasaannya itu dia lakukan dari kecil, sudah 20-30 tahun, itu bagian dari strategi bertahan hidup dia. Ya saya kira memang lebih sulit ya, dia membedakan yang asli dan yang palsu. Tapi somehow saya cukup yakin sampai dia mati,
kesejatian diri dia itu masih ada di sana. Mungkin tidak berkembang, mungkin tertindas lama, mungkin terus di gaslight sama dirinya sendiri, mungkin, tapi masih ada di sana. Masih ada di sana, terpenjara di dalam hidupnya yang penuh baju itu ya, bajunya berlapis-lapis. Saya masih ingat ada satu anak STT ya, yang sedihnya dia sudah mendekati akhir perjalanan akademis dia, udah mau lulus, menghadapi banyak masalah dia, lalu kemudian pada satu titik saya nanya sama seorang pendeta tempat dia praktik ya, saya nggak sebutin namanya biar nggak bisa dilacak ya, kamu juga nggak kenal sih orangnya. Si pendeta yang saya tanya ini juga bukan kawan saya, jadi nggak bisa dilacak juga ya. Saya tanya sama dia, gimana sih itu gitu ya di tempatmu? Saya basa-basi sih hari itu dan saya terpesona dengan jawaban dia karena biasanya dia jawabannya template gitu ya. Tapi hari itu jawaban dia insightful banget gitu. Dia bilang gini, ya gitulah sih itu bajunya banyak lapisannya gitu. Terus saya langsung, wow ini metafor yang keren banget. Dia pakai baju banyak lapisan gitu. Jadi bagaimana menghadapi orang yang pakai topeng ya, bajunya banyak lapisan? Ya hadapi atau hampiri sebagai manusia yang sejati. Menurut saya itu aja. Karena diri dia yang terpenjara di dalam itu somehow mendengar kok. Seperti cerita-cerita Alkitab mengenai itu loh, utusan Raja Asiria yang datang ke Israel lalu bilang dengan bahasa Ibrani, hai kamu yang makan taimu dan kencingmu sendiri itu, ya dan segala macam. Karena mereka dikepung gitu ya sama orang Asiria. Kamu jangan mau percaya sama, dikatakan di situ nama rajanya dan segala macam. Terus sampai utusan raja yang disuruh negosiasi saya bilang, kami mengerti bahasa Asiria ya, jangan ngomong bahasa Israel, jangan ngomong bahasa Ibrani di sini nanti rakyat dengar. Somehow kalau kamu engage sama dia dengan sejati, diri dia yang terpenjara di dalam lapisan-lapisan kebohongan yang bukan diri dia sebetulnya, tapi yang sekarang mengontrol dirinya itu, somehow akan mendengar. Dan dari situ dimulai revolusi. Saya kira itu. Saya ingat banget ada satu orang Jewish ya yang kayaknya kontra banget isinya itu sama Jordan Peterson, dan saya itu jenis manusia yang dulu suka banget ya sama Jordan Peterson. Sampai kayak dengerin serial dia 2,5 jam itu saya dengerin gitu ya. Sambil naik sepeda, sambil lari, sambil di Grab dan segala macam dia. Saya seneng karena dia clear gitu ya. Terus kayaknya dia bisa mengartikulasikan apa yang saya pengen artikulasikan tapi nggak punya bahasanya gitu. Dan orang ini kontranya gitu. Orang ini kontranya. Nah, orang ini pada satu titik pernah ngomong bahwa moralitas itu nggak diajarkan gitu dia bilang. Jadi budi pekerti lah, baik benar lah, jahat dan baik, yang salah dan yang benar. Itu gak diajarkan gitu. Jangan mencuri ya, berbohong itu salah loh, dan segala macam. Dan itu sangat resonan, mengingatkan saya sama nasihatnya Romo Magnis Suseno ya, Franz Magnis. Waktu saya baca itu, Franz Magnis ngomong, di Indonesia ini, itu Franz Magnis tulis buku tahun 80-an ya, jadi masih era Soeharto. Di Indonesia ini pelajaran moral tuh diajarkan, dia bilang. Dari SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi diajari moral, dia bilang. Dan itu menerbitkan sejenis kemuakan kepada orang-orang yang mengajar. Terus saya ingat sikap saya terhadap guru-guru PMP ya, dan segala pelajaran moral ya. Ya mereka banyaknya orang baik ya, guru PMP dan guru moral banyak yang baik. Mereka just orang-orang polos lah yang melakukan apa yang mereka harus lakukan. Tapi anak-anak kan suka mengolok-olok ya, mengolok-olok gitu. Kenapa? Ya karena mereka manusia biasa lah. Kita tahu mereka tidak menghidupi apa yang mereka khotbahkan. Kita tahu itu. Jadi ya orang ini kemudian mengatakan apa? Dia mengatakan anak kecil itu nggak belajar moral, nggak belajar jadi being yang bermoral, itu dari diajari moral. Enggak lah. Kebanyakan mereka udah tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu nyolong itu salah, nyontek itu salah, membuli anak lain itu salah. Siapa yang nggak tahu?
Tapi mereka nggak mampu, mereka nggak tertarik, mereka nggak digerakkan sama yang indah dan baik itu. Kenapa? Nggak pernah ngalamin. Mereka nggak pernah ngalamin orang jujur sama mereka. Mereka nggak pernah ngalamin jujur itu ada rewardnya. Mereka nggak ngalamin bahwa jujur itu mengenyangkan dan bisa memberi kamu sesuatu yang nggak tercapai oleh hal yang lain. Mereka nggak pernah tahu bahwa kesuksesan, kelimpahan dari kebohongan itu ada ongkosnya dan ongkosnya nggak worth it. Mereka nggak pernah ngalamin itu. Mereka nggak pernah mengalami diampuni. Mereka nggak pernah mengalami dari kecil itu dipercaya. Mereka nggak pernah mengalami dari kecil itu diperlakukan fair. Maka mereka ya bertahan hidup. Mereka coba survive. Gimana caranya? Ya segala cara. Cara-cara anak kecil. Dan anak kecil kan bodoh. Ya, tidak bijak. Dan cara-cara anak kecil ini lama-lama menjadi bagian dari mereka. Makanya ya jangan heran kalau mereka kemudian tumbuh dewasa sebagai orang-orang yang penuh kecurigaan, paranoid, orang-orang yang pakai kebohongan sebagai cara mencapai tujuan, manipulasi, you name it lah, bully dan segala macam. Karena mereka nggak pernah mengalami. Itu aja. So, apa hubungannya ya sama yang saya lagi coba jawab? Oh ya, topeng. Orang yang pakai topeng barangkali ya nggak pernah ngalamin sedalam itu ngadepin orang yang nggak pakai topeng gitu. Orang yang pakai topeng kalau ngadepin anak kecil, ini salah satu moment of truth ya. Anak kecil itu disukai hampir semua orang. Benar nggak sih anak kecil? Bukan pas lagi berak di celana ya. Bukan lagi pas coret-coret tembok pakai lipstick mama gitu ya. Bukan. Anak kecil pas lagi manis-manisnya itu semua orang tuh suka. Anak kecil tuh suka ngomong sesuatu yang kayak, "Papa kenapa raja telanjang?" Itu anak kecil. Dan rajanya nggak akan marah gitu. Kalau anak kecil yang ngomong. Tapi rajanya itu somehow tahu gitu. Dia ke-gap gitu ya. Di hadapan dirinya sendiri. Iya, gue tuh pengen terlihat keren. Pakai baju bikinan desainer yang katanya itu hanya orang pinter bisa lihat gitu ya. Kalian tahu kan saya allude kemana ya? Baju baru kaisar itu ya. Cerita itu kan. The Emperor's New Clothes itu ya. Ya jadi orang yang penuh topeng ini, mereka kalau ketemu anak kecil yang polos yang ngomong apa adanya, dan anak kecilnya itu, kalau anak kecil beneran mungkin gak bisa ngomong, itu agak random lah ya. Kemurahan Tuhan juga maybe ya, kalau dia bisa dengar itu. Tapi orang-orang lain yang seperti anak kecil itu yang diutus di sekeliling mereka, mungkin adalah orang-orang yang mengalami Kingdom of God ya. Orang-orang yang mengalami yang paling powerful, Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, itu memperlakukan dia sebagai anak. Yaitu Anda dan saya. Gitu. Jadilah anak kecil itu. Dan ya engage sama dia. Sebagai orang yang tidak pakai topeng. Itu aja. Ya. Tapi ya mungkin chances suksesnya hanya 0,01% sih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang berikutnya ya, bagaimana dengan tren asuransi yang sedang marak? Tren yang mana nih? Bagaimana dengan orang yang bekerja sebagai sales asuransi? Opini Bapak berjualan fear atau necessity? Kebanyakan yang dijual itu selain sembako itu ya bukan necessity. Makanya perlu dijual. Saya pernah ambil kuliah marketing by the way ya. Nggak lulus sih. Karena memang hanya sebagai penyamaran supaya dapat visa. Ya. Tapi ada satu dosen yang saya suka itu. Dia pernah jadi direktur marketing Asia Tenggara buat resleting YKK itu. Lalu dia satu hari itu mengatakan di kelas, barang yang kagak laku perlu dijual dengan hard selling gitu. Barang yang laku gak perlu lu jual dengan kayak canggih-canggih banget gitu. Gula pasir itu ya. Gak ada kandungan gizi gula pasir gitu ya. Terus apalah segala macam lu jual di gula pasir mengandung gak tau lah apa gitu. Silver ion or whatever gitu. Gak ada lah begitulah. Gula pasir gitu ya. Atau garam. Atau
atau beras gitu. Ya sekarang makin ada ya, gula pasir ada mereknya ya, beras ada mereknya gitu ya. Air gitu ya. Ya air sekarang ada mereknya, semua jadi ada mereknya. A lot of bullshit lah. Tapi patokannya itu, hal-hal yang semakin perlu dijual adalah hal-hal yang semakin tidak perlu sebetulnya. Kalau hal-hal itu perlu, dia nggak perlu dijual. Dalam arti nggak perlu di marketing gitu. Karena orang akan nyari. Perlu sih, ya orang nyari, itu aja. Jadi kalau sampai perlu create perasaan necessary, ya, this is necessities, of course it's bullshit. Kira-kira itu. Tapi susah ngomong juga, karena kalau kita bicara asuransi, kita perlu juga bicara mengenai aktuaria. Kita juga perlu bicara mengenai satu bidang dalam matematika, probabilitas, ya, yang dikembangkan sama orang Kristen Jansenis yang bernama Blaise Pascal, yang sangat masuk akal. Dan in fact kita itu semuanya, baik sadar maupun tidak, beli dan mengambil manfaat dari asuransi. Kalau kamu naik pesawat terbang ada asuransinya, setidaknya pesawatmu jatuh dapat duit loh. Bukan kamu yang dapat lah, karena kamu kebanyakan gak hidup ya kalau pesawatnya jatuh ya. Semacam itu gitu. Ada asuransinya semua itu, ya, bikin usaha dan segala macam, dan ada pembahasan yang cukup baik kalau kamu mau baca ya, Against the Gods, Peter Bernstein bikin analisa mengenai itu ya. Jadi asuransi dan statistika probabilitas itu adalah satu aparatus untuk mengkuantisasi ketidakpastian. Hidup ini penuh ketidakpastian. Itu satu kepastian, bahwa hidup ini penuh ketidakpastian. Tapi ketidakpastian yang bisa dikuantisasi, lu bisa sebutin angkanya, itu beda banget dengan lu gak bisa sebutin angkanya. Bener gak? Lu bisa sebutin angkanya, lu bisa bikin struktur finansialnya. Lu bisa punya bisnis. Itu aja. Jadi, insurance, ya asal lu tahu aja bahwa kayak gini deh. Lu beli speaker ya, speaker. Saya tuh hobi audio. Kayaknya salah satu delight saya itu adalah audio gitu. Ya banyak jual minyak ular lah gitu ya. Kamu beli speaker $100,000 gitu ya. Modal dia bikin ya 10.000 gak nyampe lah, mungkin goceng dolar gitu bikin. Sisanya bullshit lah dia jual gitu ya. Tapi apa benar-benar gak ada value? Ada lah. Jadi di antara bullshit itu kamu saring-saring ada gak sih masa benar-benar 0% gitu kebenarannya? Ada lah kebenarannya. Cuma mesti pintar-pintar saring-saring gitu dan sesuaikan ekspektasi aja. Kira-kira itu menurut saya. Sesuaikan ekspektasi. Ya. Cuman kurang lebih saya mau tambahi dengan ini. Orang pintar itu biasanya akan menang dibandingkan orang bodoh. Dan penjual, produsen biasanya lebih pintar dari lu. Cryptic message. Dan saya tidak tentu pintar. Saya mungkin orang bodoh. Hal apa yang terpenting yang perlu diprioritaskan saat mencari pasangan hidup? Sebagai orang Kristen kah kita kawin sekali, kita nikah sekali aja ya? Bener gak? Sebagai orang Kristen ya. Pikir seseorang yang gak ada gak ada kemungkinan untuk kamu cancel, gak ada kemungkinan untuk kamu itu kamu stuck sama dia seumur hidup kamu, dan kamu tentu gak punya semua informasi tentang dia, dan kamu mau menaruh seluruh uang kamu, aset kamu, waktu kamu, diri kamu di situ. Pilih berdasarkan itu. Itu aja sih patokannya. Kalau saya ngikutin hidung saya. Maksudnya saya rada intuitif sih waktu itu ya. Tapi ya agak hoki juga sih.
Tapi poin saya adalah inilah, cari orang yang tidak pakai topeng. Karena kalau orang pakai topeng agak susah ya, untuk kita tahu apa yang asli, apa yang enggak gitu. Karena topeng kan nggak bisa dipakai terus-terusan ya. Topeng itu pasti akan dilepas atau terlepas gitu. Jadi kalau menurut saya ya, paradigmanya juga nggak cuma cari sih. Paradigmanya juga menjadi. Karena bukan cuma lu cari orang yang perfect, karena nanti itu berpotensi kalau gue nikah gagal, berarti gue tuh ketipu, berarti gue apa misalnya ditipu atau gue whatever ya. Jadi yang salah tuh orang lain gitu. Gue salah milih, still yang salah kan orang lain gitu ya. Walaupun kamu salah, tapi bagian salahmu dikit gitu ya, salah milih gitu kan. Karena gue bodoh. Loh, lu bukan cuma bodoh loh, lu juga ada jahat-jahatnya. Kalau katanya Alkitab gitu. Jadi jangan cuma pikir bagaimana menemukan pasangan yang tepat, tapi bagaimana menjadi pasangan yang tepat juga. Semacam itu. Demi masa depan jagat raya. Itulah ya. Karena kita nggak tahu apa efek dari keputusan kita hari ini. Kamu menikah dengan pasangan yang tidak tepat, anakmu mengalami childhood trauma yang besar gitu. Ya, tiap hari papa mama ada perang salib gitu ya di rumah. Childhood trauma, nanti anakmu jadi Hitler ya, kira-kira gitu ya, whatever lah. Kan dunia menderita ya. Jadi demi masa depan jagat raya, itu perlulah jujur sama diri sendiri. Dan saya kira Tuhan itu hidup ya, dia nggak mati. Jadi Tuhan itu somehow mempertemukan kita. Gitu. Itulah, Tuhan mempertemukan. Itu nggak cuma klise. Karena bayangin ya, 8,5 miliar manusia dalam dunia ini gitu. Kalau lu bisa ketemu orang, lalu kayak bisa connect dengan mendalam ya, itu sesuatu untuk disyukuri loh. Gitu. Dunia ini ada 8,5 miliar manusia. Berapa itu permutasi kombinasinya itu? Ya. Semacam itu. Somehow siapa? Dalam film Big Bang Theory, Sheldon Cooper kecil pernah menasehati mamanya, gombalin mamanya yang sedang goyah imannya, padahal dia sendiri ateis. Sampai mamanya bisa yakin kembali gitu ya. Dengan salah satunya argumen itu. Dan by the way, Big Bang Theory itu yang tulis skrip itu orang filosofi loh. Jadi yang tulis skrip itu memang seorang filsuf. So percakapan-percakapannya suka memang menarik juga. Ya itu ya kira-kira ya. Jadi yang paling penting jujurlah sama diri sendiri. Jujurlah ketika engage sama orang lain. Jauhi sikap seperti orang sales jualan gitu ya. Biasa aja lagi gitu ya. Be yourself aja. Itu aja. Dan bertumbuh bersama, mau bertumbuh. Jadi bukan kayak sikapnya, ini gue, lu mesti terima gue apa adanya gitu. Tapi itu selubung aja dari lu nggak mau berubah gitu. Lu mau orang lain berubah, lu nggak mau lu nggak mau diri lu sendiri berubah gitu. Nah itu juga nggak fair kan. Jadi jadilah dirimu sendiri, tapi jadi fair aja gitu. Itu. Kasihi orang lain seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kasihi Allah di atas segalanya. Itu nasihat saya. Jadi bagaimana punya pacar yang baik, jadilah manusia yang baik. Itu aja. Jadilah manusia yang baik. Gak ada yang lebih baik daripada itu. Karena kamu gak bisa jadi jerapah yang baik kan? Gak bisa jadi malaikat yang baik kan? Gak bisa jadi Tuhan yang baik kan? Kamu hanya bisa jadi manusia yang baik. That's the best you can do. Ya, itu aja. Bagaimana mengetahui bahwa pasangan yang kita pilih adalah orang yang tepat? Oke, ini ada asumsinya ya mengenai orang yang tepat dan segala macam itu ya. Asumsinya itu apa? Asumsinya itu adalah kalau kita percaya Tuhan ada ya, asumsinya semacam Tuhan itu dengan kejam kasih kita semacam petunjuk untuk kita menemukan kebahagiaan atau neraka dalam sisa umur kita. Dan dia cukup kejam untuk tidak menyatakannya dengan cukup terang. Dia cukup kejam untuk mempertaruhkan nasib kita kepada kelihayan kita, somehow hoki kita, dan seterusnya gitu. Itu asumsinya. Asumsi itu keliru. Asumsi itu keliru. Kenapa? Ya, lu percaya Yesus kayak gitu? Tuhan tuh kayak apa? Yang paling jelas itu adalah kamu lihat di wajah Yesus. Lu percaya Yesus jenis manusia begitu?
sisi lain dari pertanyaan ini. Lu percaya Tuhan yang kita lihat di dalam Yesus sejenis Tuhan yang begitu? Yang cukup kejam untuk membiarkan manusia mencari-cari, lalu kemudian ketika kita menghidupi pernikahan kita seperti tikus terjebak di jebakan. Orang bilang pernikahan itu kayak jebakan tikus. Tikus di luar jebakan pengen masuk, di dalam jebakan pengen keluar. Lalu kalau kita mendapati pernikahan kita seperti jebakan tikus, kita pengen keluar. Lalu Tuhan dengan kejam gimana? Goblok sih lo. Nggak lihat petunjuknya, jelas-jelas depan batang hidung lo. Goblok dasar gitu. Saya kira bukan Tuhan Alkitab ya kayak begitu. Bukan Tuhan yang kita lihat di wajah Yesus. So, saya pikir bagaimana mengetahui pasangan yang kita pilih adalah orang yang tepat ini mengandung asumsi yang keliru, yaitu Tuhan itu somehow tidak memberi petunjuk. Kedua, somehow Tuhan itu malah memberikan petunjuk yang salah-salah, gitu, jebakan-jebakan gitu. Tapi tidak, saya kira Tuhan itu sangat ingin kita end up dengan pasangan yang tepat dalam tanda kutip. Tapi pasangan yang tepat itu yang seperti apa? Saya akan mengatakan bahwa pasangan yang tepat itu ya nggak harus kayak kunci dan lubang kunci ya. Kalau kunci dan lubang kunci, tergantung kuncinya. Kunci yang bagus ya. Satu kunci, satu lubang kunci. Itu kunci yang bagus banget. Kebanyakan kunci sih nggak gitu ya. Karena pabrik bisa bangkrut kalau kayak gitu ya. Kunci rumahmu itu kan tidak uniquely satu kunci untuk satu lubang kunci sebetulnya. Ya sebenarnya bisa aja ada chances kunci lain cekrek buka juga loh. Tergantung harganya lah ya. Tapi kita pikir kayak kunci yang ideal ya. Ini kunci ini Tuhan memang menciptakan kita itu berdua gitu kayak Plato punya apa itu? Imajinasi gitu ya. Soulmate kita itu kayak kita diciptakan sebagai yang kayak punya dua sisi, manusia itu sempurna, terus dewa-dewa cemburu, merasa insecure, terus dicerok, dipisahin gitu ya, terus makanya kita longing mengenai the other half itu dan segala macam. Iya, itu sih Yunani kuno ya. Kekristenan sih kayaknya nggak gitu support pandangan begitu. Ya, dan kalau kita lihat-lihat ya, misalnya ini kan saya kasih argumentasi kayak orang Saduki aja nih ya. Suppose seseorang menikah ya, si A sama si B, dia menikah bahagia 10 tahun, sudah gitu si B meninggal. Lalu kemudian si A ini menjomblo lagi ya, lalu kemudian dia ketemu si C. Kalau satu lubang kunci, satu kunci, nah ini kunci yang salah sudah. Kamu yakin dijamin dia tidak bisa nyambung sama si C? Oh kalau nyambung sama si C sama si B kemarin tuh nggak otentik tuh, keliru itu. Yakin kamu dengan tesis itu? Well, apa ayatnya? Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi saya pikir banyak hal yang kita tidak tahu lah. Kita itu nggak mengintip di bahu Tuhan waktu Dia merancang alam semesta ini. Kira-kira gimana ya? Dia bikin itu. Kita nggak punya posisi itu. Jadi kita nggak tahu lah. Yang kita tahu apa? Yang kita tahu Tuhan itu memberi kita perintah, memberi kita panggilan untuk menjadi manusia, untuk mengasihi. Mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Itu aja, lakukan aja. Lakukan itu. Dan saya akan katakan, gak usah khawatir ya, bahwa ini akan membawa kamu, wah ini libertarian banget ya, atau apa ya, libertini banget itu. Oh enggak juga. Karena kamu bisa bayangin orang kawin cerai ala Hollywood gitu ya. Kalau dia mempraktikkan prinsip ini. Gak bisa lah. Ya. Oh bisa kan Pak? Kan saya begitu mengasihi dia maka saya membiarkan dia pergi gitu ya. Menemukan kebahagiaannya. Apakah kamu pikir itu kasih? Pikir lagi. Lagi pula, yang kamu pikirkan barangkali cuma pasanganmu, satu orang. Tapi bagaimana dengan anak-anak misalnya? Bagaimana dengan orang tua misalnya? Bagaimana dengan whatever yang lain gitu? Apakah itu mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri? Mungkin tidak. Mungkin itu sekedar kepengen saya enaknya aja gitu. Lalu mengatakan, membungkus itu dengan bahasa rohani gitu. Oh ya demi kasih gitu ya, dan semacam. Jadi poin saya,
bagaimana saya tahu bahwa pasangan yang kita pilih adalah orang yang tepat? Pertama, nggak usahlah terlalu terobsesi dengan orang yang tepat. Ya, yang pasti gini aja. Apakah setelah kamu dengan pasanganmu yang sekarang, kamu itu bertumbuh nggak gitu? Apalagi sudah ada berapa tahun gitu ya, setahun, 2 tahun. Kamu tuh jadi makin serupa Yesus atau makin serupa iblis? Sesimpel itu. Dia makin menjadi serupa Yesus, lebih lagi sedikit ya, 1 senti lah setidaknya gitu ya. Ataukah enggak gitu. Jadi sama kamu terus, kan gini ya, ada orang-orang tertentu itu bikin kita itu menjadi makin hari itu makin buruk gitu. Itu aja salah satu patokannya. Kamu bisa bayangin ya, setahun sama dia makin kayak iblis gitu ya. Kalau 10 tahun gimana? Kalau 20 tahun gimana? Ya, itu kira-kira. Jadi bagaimana kita tahu kita dengan orang yang tepat adalah chemistry-nya membuat kamu lebih bisa menjalankan panggilan kamu sebagai manusia. Itu aja. Dan panggilan kita sebagai manusia adalah mengasihi Allah dengan segenap hati kita, segenap diri kita, segenap kekuatan, dan mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Itu aja. Sesimpel itu sih. Dan sisanya ya kamu sesuaikan dengan keadaan hidup. Bagaimana menyikapi pekerjaan yang berhubungan dengan korupsi? Ya, ini dosa struktural ya. Sangat bergantung kepada situasi konkretnya. Situasi konkretnya itu seperti apa? Kita perlu bahas case by case. Banyak orang mengatakan misalnya gini ya, gak bisa lah gak korupsi misalnya gitu ya. Ya gak bisa lah itu menurut kamu kan. Oh enggak, menurut banyak orang juga. Iya, menurut berapa orang? 10, 11. Apakah benar-benar semua cara sudah dicoba gitu? Kan belum. Semua cara, semua permutasi, kombinasi dicoba itu kan tidak mungkin ya, boleh dikatakan ya. Selalu bisa dicoba sekali lagi gitu. Tapi tentu ini saya bukan mengatakan bahwa kamu mesti tetap stick pada pekerjaan pertama kamu sampai kamu mati gitu ya. Walaupun kamu tahu pekerjaan itu kayak benar-benar menyeret kamu ke dalam pergumulan yang sama sekali nggak ada artinya lah boleh dikatakan. Ya kayak tiap hari mesti bawa duit nyogok pejabat gitu ya, atau apalah segala macam. Ya saya nggak bilang stick dengan pekerjaan itu gitu. Saya nggak bilang itu juga. Tapi saya juga nggak bilang di sisi yang lain bahwa kalau ada hal-hal semacam itu tandanya kamu harus cabut besoknya gitu. Ya, itu juga nggak harus. Poin yang menurut saya adalah sangat bergantung kepada secara konkret, dan kedua perlu kita bicarakan prinsip itu. Kita perlu bicara. Ya kita tahu, oh kalau nggak mau ya nanti karir gue, lo itu kan dalam pikiran lo gitu. Itu kan yang lo proyeksikan. Pertanyaan saya gini, sudah pernah nggak dikatakan dengan terus terang? Kalau belum pernah, dicoba dulu. Kalau udah pernah, baru kita ngomong. Nah itu. Ya, jadi diajak ngomong dulu. Karena saya kira semua orang itu bisa diajak ngomong kok. Walaupun kelihatannya nggak bisa diajak ngomong. Seringkali orang yang pasang pagar nggak bisa diajak ngomong adalah karena kalau diajak ngomong dia lemah. Kalau diajak ngomong dia takut dia akan berubah. Dia akan kompromis gitu. Dan itu justru kamu perlu untuk berpegang pada prinsip kamu dan bukan pada kelihatannya bakal gini, kelihatannya bakal gitu. Karena yang kelihatannya perlu dites, benar nggak? Gitu. Ya, kayak apa ya? Saya ingat film lagi ya. Film, lupa sekarang. Yang main Jim Carrey tentang seorang yang dari bayi lahir sudah di studio film. Apa namanya? Truman Show. Kayak Truman Show lah. Lo naik kapal ya. Oh ya ini laut lepas, kita bakal mati, nggak kemana-mana. Lu nggak tahu. Begitu lu terus, nubruk, lu kok nubruk gitu ya. Lu layar. Terus
Maju lagi, lo sobek layarnya, lo, ternyata ini studio beneran gitu. Lo nggak pernah tahu, sampai lo nyoba. Coba aja, gitu. Say no lah, atau say nggak perlu emosional, moralis, nasehatin bos lo, tau nggak masuk neraka lo, nggak usah lah. Just bilang aja kayak gini, apa boleh ya, atau kayak gini. Gue nggak tentram nih nurani gue gitu ya, misalnya whatever lah gitu. Lu ngomong aja gitu. Kira-kira itu. Setelah ngomong terjadi apa? Well, kita nggak pernah tahu. Zaman sekarang susah cari kerjaan. Iya sih, statistik yang di belakang ya. Tapi lu cari kerjaan nggak tentu kan? Nggak tentu susah juga. Nggak tentu gampang juga. Just nggak tentu kan? Hidup ini kan penuh ketidakpastian. Itu aja. Cuman kalau lu mendapati kerjaan lu hari-hari ya, day to day, bikin lu semakin kompromi, lu semakin merasa kekristenan gue itu menghambat gue maju gitu. Maybe lu end up di kolam yang salah sih. Itu aja. Nggak ada kerjaan yang suci lah, nggak ada. Memang nggak ada. Tapi ada kerjaan tertentu lebih mengkorupsi lu, mengkorosi lu ketimbang kerjaan yang lain, gitu aja. Lu punya kecenderungan alkoholik, jangan kerja di pabrik bir. Kira-kira gitu. Walaupun kerja di pabrik bir gak apa-apa juga. Kurang lebih begitulah. Tapi saya juga gak tahu ya kerja di pabrik bir apa kayak kerannya keluarnya bir gitu ya. Terus kayak gratis gitu. Ya kan gak tentu juga, mungkin juga lu bayar juga ya dan segala macam. Ini kan gue gak tahu ya. Gak pernah kerja di pabrik bir soalnya. Dan segala macam. Siapakah yang disebut Nephilim di Alkitab? Apakah mereka bukan manusia? Ada dua tafsiran sih ya. Jadi yang disebut Nephilim ini orang-orang raksasa kalau tidak salah ya. Orang-orang raksasa. Jadi ini mengacu kepada apa ya? Mengacu kepada Kejadian pasal yang ke-5 kalau tidak salah, ke-6 I think. Bukan, ke-5. Kejadian pasal yang ke-5. Bukan ya. Ke-6 kayaknya. Ke-6 ayat ke-4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, itu. Nah, jadi Nephilim itu siapa dan apa? Ada hubungan dengan ayat ini dan ada dua tafsiran yang besar. Yang satu itu mengatakan ayat ini tuh ya mengacu kepada anak-anak Allah itu adalah malaikat. Anak-anak manusia, jadi beda spesies. Waktu mereka hybrid kawin campur, lahirnya itu para raksasa. Nah ini Nephilim. Jadi Nephilim itu hybrid. Papanya malaikat, mamanya manusia. Kira-kira itu. Ada tafsiran yang kedua. Tafsiran yang kedua itu mengatakan bahwa yang disebut anak-anak Allah di sini itu adalah keturunan dari Set, keturunan Adam dari Set. Sementara anak-anak manusia itu adalah keturunan Adam dari Kain. Jadi ini menggambarkan mengenai perpaduan di antara dua kebudayaan. Yang satu kebudayaan yang duniawi banget ya, di mana kekerasan itu bikin kamu maju karirnya gitu. Sin City lah boleh dikatakan, yang kemudian Tuhan hancurkan ya. Tapi kemudian mereka blending gitu. Jadi ketika Kain diusir, lalu kemudian Tuhan membangkitkan bagi Adam keturunan lewat Set, itu ada semacam indikasi Tuhan tuh memilih atau masih saving sebagian dari umat manusia yang ya berdosa sih, tapi nggak sampai separah si Kain gitu. Dan lewat inilah nanti Tuhan akan memperbaiki segenap umat manusia gitu. Tapi kalau mereka udah kawin campur, kayak jadi no hope gitu. Gak ada distingsinya. Nah jadi ini yang diadres sama tafsiran yang kedua ini. Jadi Nephilim itu ya obviously tafsiran yang pertama. Ya jadi ini adalah makhluk hybrid antara malaikat sama
anak-anak perempuan manusia. Tapi ya tentu asumsinya adalah tafsiran itu yang benar gitu. Ya. Kalau saya sendiri mengatakan, ya saya nggak begitu akrab ya dengan tafsiran yang pertama tadi ya. Itu terutama soalnya sumbernya ekstra biblikal ya. Kalau tidak salah Book of Enos, kalau salah ya Book of Enoch atau apa ya, saya agak lupa. Book of Enoch kayaknya ya, yang bicara mengenai itu. Dan since kita itu terima kanon Alkitabnya itu PL dan PB ya, jadi saya kira tafsiran yang pertama itu agak lebih spekulatif. Itulah kira-kira pandangan saya mengenai Nephilim. Tapi kalau mau tahu mengenai Nephilim, ya kurang lebih adalah ada hubungan dengan Kejadian pasal 6 ayat keempat. Ya, apakah mereka bukan manusia? Jawabannya separuh lah, kayak gitu ya. Separuh manusia. Apakah salah anak muda mendoakan standar pasangan secara detail? Meski ada kalimat kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Oh iya. Mengenai segala yang kita kerjakan itu, oke. Kenapa kamu memformulasikan pertanyaannya begitu? Apakah salah? Nah, istilah apakah salah tuh udah rada terdengar defensif. Benar gak sih? Kayak kalau saya bilang, apa salah gue nyogok? Wong kalau nggak nyogok semua orang juga mandek proyeknya. Apa salah gue nyogok? Kan defensif tuh. Bentar dulu mas, jangan ngegas dulu. Ya, gue kan nggak bilang lu salah, gitu ya. Jadi apa salah? Apa tadi? Mana tadi hilang dia? Apa? Mana ya? Kok hilang ya? Oh ya, apa salah mendoakan standar pasangan secara detail? Misal ya, kalau memang dia pasangan saya, dia itu mesti punya tinggi badan 186, bukan 187, bukan 185 misalnya gitu ya. Rambutnya harus model gimana dan semacam. Tergantung sih ya, detailnya sedetail apa gitu. Dan kedua, kalau yang dimaksud dengan secara detail itu adalah apa yang kamu suka, ini kamu juga mesti reflect dengan jujur ya. Kamu suka itu ya. Itu berarti kamu lebih tune in sama dirimu sendiri dan kebutuhanmu. Dan kamu mencari pemenuhan kebutuhanmu. Kayak kamu nyari kamera. Kayak kamu nyari mobil. Kayak kamu nyari whatever gitu. Itu artinya apa? Kamu nyari sesuatu untuk dikonsumsi. Tapi masalahnya di sini. Ketika kamu cari pasangan hidup. Kamu bukan hanya cari sesuatu dikonsumsi loh. Terutama bahkan bukan itu gitu. Tapi kamu cari manusia yang kamu bisa, kamu jadi penolong dia jadi penolong kamu. Kamu jadi sahabat dia jadi sahabat kamu. Kamu jadi lawan dia yang sepadan, karena istilah penolong yang sepadan juga bisa diartikan sebagai lawan yang sepadan dalam bahasa Ibrani-nya. Dan artinya kamu lawan dia lawan kamu. Kamu jadi kontrabalance dia kontrabalance kamu. Artinya dia tuh subjek. Dia itu seperti kamu juga, makhluk bebas. Yang punya kebutuhan juga, punya keinginan juga. Maka kalau kamu milihnya berdasarkan spesifikasi tuh, kayak kamu pilih benda-benda mati ya. Speaker, handphone, whatever gitu. Spesifikasi minimal Snapdragon berapa gitu ya dan semacam. Saya kira itu ujung-ujungnya cari susah sendiri ya, dan ujung-ujungnya nyusahin orang, dan ujung-ujungnya lagi nanti nyusahin gereja gitu. Udah mau cerai cari gereja gitu kan. Nah ujung-ujungnya nyusahin banyak orang lah. Saya anjurkan jangan ya. Jadi tapi apakah salah ya mendoakan standar pasangan secara detail? Saya nggak bilang salah, bukan berarti ini nggak salah. Saya just nggak bilang salah karena saya bilang salah memangnya kamu tahu, memangnya kamu jadi bagaimana gitu ya. Menolong kamu kan nggak juga. Tapi saya just akan bilang itu menandai kamu lagi ngapain sebenarnya. Coba jawab sendiri aja gitu. Saya juga nggak mau nebak ya karena saya juga nggak tahu detail-detailnya. Tapi poinnya kayak begitu. Ya.
Jadi, soalnya ngomong-ngomong standar yang detail. Kita tuh tahu gak sih standar detail suami atau istri yang kita butuhkan waktu kita umur 50? Kayaknya ngayal deh, ngarang banget deh gitu ya. Waktu gue umur gocap, gue pengen punya suami yang apa gitu. Waktu itu hobinya nge-gym misalnya, atau apapun gitu. Kayaknya ngarang banget gitu ya, apa dasarnya gitu. Banyak ngayal dan ngarangnya. Sih. Jadi saya nggak bilang salah atau benar lah. Kamu pikir sendiri. Apakah kita sebagai orang Kristen harus tetap berteman dengan LGBTQ? Maksudnya dengan orang-orang yang punya kecenderungan atau orang-orang yang self-identify sebagai lesbian, atau gay, atau bisexual, atau transgender, atau queer. Maksudnya itu ya. Yang memaksakan kita harus mengerti cara pandang mereka. Dan menerima mereka apa adanya. Kalau mengerti sih saya kira dipaksa nggak dipaksa kita terpanggil untuk mengerti. Kalau menerima apa adanya sebagai manusia, saya kira kita terpanggil juga sih menerima mereka apa adanya sebagai manusia. Lah Tuhan saja menerima mereka apa adanya sebagai manusia. Dalam artian mereka nggak diubah jadi kadal misalnya. Mereka tetap dikasih makan, dikasih sinar matahari, bener kan? Jadi kan menerima dalam arti itu. Menyetujui pandangan hidup mereka barangkali, menyetujui ideologi mereka. Barangkali itu maksudnya ya, saya coba pertajam pertanyaannya. Nah kalau itu pertanyaannya, saya akan bilang, loh, kalau saya sih tidak suka ya, dan saya rasa salah juga ya, kalau saya menempatkan diri saya sebagai orang yang mau nggak mau mengiyakan, menyetujui, mengaminkan pandangan orang lain. Apakah itu mengenai LGBTQ, ataukah itu mengenai QAnon, ataukah itu mengenai pandangan soal COVID-19, apakah itu pandangan mengenai finansial, atau investment, atau whatever. Saya sih nggak berminat dan saya kira juga tidak betul kalau saya terus berhubungan dengan orang yang sebegitu menguasai gitu. Ya, mengenai apapun gitu ya. So controlling gitu. Sampai gue tuh gak punya kebebasan berpikir gitu. Loh gue tuh mau bilang misalnya ya, Hendrikus Berkov itu lebih menarik dari Louis Berkov misalnya. Terus orang tuh bisa bilang, lu gak boleh mikir gitu. What? Lu ngatur-ngatur gue mikir apa gitu? Kayak gile lu. Mak gue aja gak gitu kan. Jadi saya kira, ya tetap berteman. Mungkin ginilah. Seperti Yesus berteman sama mereka. Itu aja. Ya, tapi kalau sampai kayak saya kira kamu tahu lah ya, kalau kamu terus-menerus diharapkan, didesak, dibikin merasa bersalah dan malu kalau tidak mengiyakan, ya kamu sendiri juga nggak mau berteman lah saya kira. Dan ya kenapanya pertama karena sangat ini ya, sangat apa sih? Kamu sulit hidup sebagai manusia yang bebas gitu, pertama itu. Masa berpendapat saja nggak boleh? Kan boleh berpendapat gitu, seharusnya. Dan kedua, sulit juga sebagai orang Kristen kemudian kita mengatakan sesuatu yang kita yakin itu sebagai benar, lalu kita harus relatifkan, ya ini benar buat saya doang gitu. Kan saya kira sulit juga kita berlaku begitu terus. Bukan hanya sulit ya, juga tidak boleh dan tidak sehat gitu. Iya nggak sih? Itu kira-kira poin saya. Tapi apakah kita terpanggil sangat khusus, tergantung apa itu maksudnya LGBTQ. Itu aja. Ya. Tapi yang saya tahu banyak yang tidak begitulah, banyak yang tidak memaksakan kehendak mereka lah, atau memaksakan pandangan hidup mereka lah, gitu. Jadi kayak, lu bilang makhluk kayak gue masuk neraka, ya nggak apa-apa, itu kan hak lu bilang gitu. Ya kita tetap temenan gitu aja kan, ya nggak apa-apa, ya gitu. Ya kurang lebih gitu. Dalam pertemanan kan orang itu setara ya, harusnya sama-sama bebas. Orang bebas sama orang bebas itu namanya pertemanan. Zaman sekarang banyak orang Kristen yang cerai. Apakah artinya mereka bertemu pasangan yang salah? Nggak tentu. Nggak tentulah. Kan bisa aja kamu ketemu pasangan yang memang baik.
Saya juga nggak bilang yang baik cuma satu ya. Kamu tahu pasangan yang baik. Tapi saya bilang kalau nikah ya cuma satu gitu. Kayak gitulah. Sama kayak apa ya? Handphone. Ya nikah sama handphone beda ya. Tapi handphone yang cocok sama kamu nggak cuma satu. Gitu aja. Saya juga nggak pernah tahu sih ya. Kan saya nikah 1 kali aja ya, betul ya. Istri saya di belakang lagi kan. Tapi ya sebagai seorang sebagai orang yang berpegang pada kebenaran ya, saya harus mengatakan bahwa saya tidak punya dasar untuk mengatakan bahwa tidak ada, mutlak tidak ada orang lain yang juga bisa works di dalam relasi suami istri sama saya. Saya tidak akan bilang begitulah karena tidak ada dasarnya, kan begitu. Tapi apakah setiap orang yang bercerai otomatis itu salah? Otomatis itu pasangannya adalah keliru buat dia? Saya kira ya enggak lah. Bisa aja dia bercerai padahal pasangannya sudah baik buat dia karena dia terlalu mudah menyerah. Bisa begitu. Saya nggak bilang selalu, tapi saya bilang bisa aja begitu kan? Ya, dia terlalu mudah menyerah aja. Kayak orang apa sih jual kameranya, dia bilang ini kamera jelek banget gitu ya, udah kuno banget. Later on dia nyesel banget gitu kayak, wah kamera gue ini sebenarnya ya itu yang paling cocok buat gue gitu sebenarnya. Tapi dia udah jual gitu. Bisa nggak begitu? Bisa juga kan? So, well, seperti itu. Ya of course, menikah bukan seperti relasi sama kamera ya. Ya itu kira-kira. Jadi cerai apakah artinya ketemu pasangan yang salah itu? Kemungkinan besar, tapi saya nggak akan bilang 100% gitu. Tapi ketemu pasangan yang salah, apakah berarti harus cerai? Enggak juga. Enggak juga. Dan apa itu salah? Nah ini yang saya kira kita perlu bongkar. Pasangan yang salah, pasangan yang benar. Itu asumsi yang mendalam dan kita pegang secara dogmatis kuat banget. Seolah-olah apa? Kita seringkali kaitkan sama ini. Kalau bahagia berarti benar. Kalau nggak bahagia berarti salah. Tapi lu tuh bisa bahagia atau nggak bahagia, faktornya nggak cuma orang itu. Faktornya juga diri lu. Faktornya juga orang lain, faktornya juga negara, faktornya juga whatever. Banyak faktornya gitu. Ya, itu poin saya. Jadi kalau kamu bilang, gua nggak bahagia nih, udah salah kawin gue. Ya itu kamu lempar kesalahan ke pasanganmu, itu aja. Sesimpel itu sih. Ya, so saya nggak akan bilang cerai artinya ketemu pasangan yang salah. Apakah busur yang dimaksud dalam Kejadian adalah pelangi? Kelihatan ya, karena ku taruh busurku di awan ya, apalagi yang berbentuk busur dan ada di awan ya. Kemungkinan. Tapi ya tentu tidak konklusif karena nggak dibilang pelangi juga. Ya. Dan juga nggak tiap kali hujan terus ada pelangi kan. Jadi ya, well, secara tradisional tapi nggak ada konklusif. Di pemuda nggak ada perayaan Natal, apa memang sengaja digabung ke KU? Pertanyaannya agak OOT ya. Jawabannya iya sih, itu aja. Jawabannya iya. Karena kita di gereja ini mengarahnya kepada tidak bikin 1000 Natal di bulan Desember. Karena Natal itu di beberapa gereja itu kayak, atau dalam hidup beberapa orang Kristen, Natal itu kayak Desember itu penuh gitu, dari tanggal 1 sampai 31 itu ya, Desember itu Natalan terus sampai Februari, sampai kadang-kadang Januari tanggal 31 pun masih Natalan gitu. Natalan kantor, Natalan RT, Natalan RW, Natalan whatever gitu ya, alumni, Natalan ini, Natalan terus gitu. Kita menghindari itulah di gereja nanti Natal. Tapi kalau sekolah minggu ya oke lah sekolah minggu. Lansia ya oke lah lansia. Ya. Pemuda, nanti ada remaja, kayaknya kita menghindari itulah. Itu aja sih, jadi gabung ke KU.
Apakah bakat termasuk salah satu cara Tuhan memberitahu panggilan kita? Misal ada bakat arsitektur, berarti punya panggilan sebagai arsitek. Ya, saya setuju. Salah satu. Ya, karena apa? Karena gini, sesimpel ini sih. Kenapa kamu ada dalam dunia ini? Apa jawaban Alkitab? Kenapa kamu ada dan bukan gak ada? Dan kamu ada kenapa di zaman ini bukan di zaman sebelumnya, bukan di zaman setelahnya? Kamu bisa aja lahir misalnya tahun 2050 gitu ya, bisa ya. Kamu lahir tahun 1900 gitu, bisa juga ya. Tapi kenapa kamu lahir di tahun kamu lahir? Kenapa di Indonesia? Kenapa bukan di Beijing ya, whatever gitu, tempat lain gitu. Kenapa sebagai kamu, dalam kelas sosial kamu, ras kamu, dan segala macam. Why? Jawabannya karena Tuhan sedang menyelenggarakan jagat raya. Tuhan sedang menyelenggarakan sejarah sebagai prima causa, sebagai penyebab pertama, penyebab ultimatnya. Itulah. Ya, dan manusia berpartisipasi dalam penyelenggaraan sejarah, penyelenggaraan jagat raya ini. Tapi governor of the universe, the governor, Tuhan. Tapi kita masing-masing punya bagian kita lah, kita chip in 2 sen kita gitu ke dalam jalannya plot jagat raya ini. Dan kemudian Tuhan memperlengkapi kita gitu. Kamu pikir kebetulan ya, kamu misalnya punya penciuman yang tajam, kamu punya spatial intelligence yang bagus, ya maksudnya kayak bisa bayangin itu bentuk-bentuk dibolak-balik dan segala macam itu bakal gimana gitu. Gak semua orang fluent dalam itu ya, spatial intelligence itu. Gak semua orang fluent dalam social intelligence, gak semua orang fluent dalam linguistik ya, music, whatever gitu. Gak semua orang fluent ya. Dengan angka-angka, dengan logika, dengan material, ya, kinestetik, gak semua orang fluent. Dan set of skills tertentu membutuhkan natural ability ya, giveness tertentu gitu. Ada orang-orang yang terlahir dengan badan yang lentur, dengan logika yang jernih, dengan kemampuan retoris yang memukau, terlahir dengan whatever gitu. Macam-macam, berbeda-beda. Paulus bilang kita dibekali dengan banyak karismata, pemberian roh ya. Roh membagi-bagikan dengan murah hati kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang non-Kristen. Roh memberikan pemberian-pemberian itu kepada anak manusia. Jadi kalau kita diberi spatial intelligence yang bagus ya, kita gambar-gambar arsitek somehow buat kita itu kayak bisa pakai tangan kiri gitu ya. Orang lain itu kayak sampai nangis-nangis gitu ya, nggak bisa-bisa gitu. Ya maybe kenapa Tuhan ciptakan kamu dalam dunia untuk itu? Tapi apakah pasti hanya untuk itu saja dan seterusnya? Mungkin enggak juga. Itu aja sih. Lalu beberapa orang bilang, tapi gue ahli di sini, tapi gue nggak punya passion di sini. Maybe lu harus punya passion lebih di situ, karena lu ahli di situ. Tapi ya of course, kira-kira gini ya, yang lu punya passion, kalau lu nggak punya skill, kalau itu nggak ada gunanya buat orang lain, kayaknya lu cuma ngimpi doang deh. Passion gue tuh nyanyi. Lu nyanyi, orang lain semua kayak giant nyanyi gitu ya. Semua orang pada tutup kuping gitu. Come on. Tapi aku melayani Tuhan, gak apa-apa ditolak. Iya gak apa-apa buat lo. Orang lain berisik gitu kan. Jadi saya kira kita mesti jujur lah sama diri sendiri. Bagaimana kita bisa helpful buat community. Kira-kira itu. Ya, dan dalam dunia ini sayangnya David Graeber bilang, sosiolog dari London School of Economics itu bilang, kebanyakan bullshit jobs itu kasih reward bagus. Ya, kerjaannya bullshit banget gitu. Nemenin bos entertain gitu. Hayya. Tapi gajinya gede loh gitu, posisi-posisi kayak gitu ya. Bullshit gitu. Tapi kerjaannya benar-benar kasih nilai dalam hidup kita ya, dalam dunia ini. Ngajarin anak yang gak bisa sekolah untuk baca gitu. Kayak gak rewarding gitu. Secara finansial struggle gitu. Ya, dan seterusnya. Menjadi seorang pendengar yang baik dan seterusnya. Seringkali secara finansial struggle.
Ada yang salah dengan struktur produksi kita. Ada yang salah dengan distribusi kekayaan kita. Ada yang salah dengan masyarakat kita. Tapi yang benar apa jangan tanya saya bukan ahli ekonomi. Tapi ada yang salah dengan itu. Bahwa bullshit jobs mendapatkan reward banyak banget. Ya, itulah kira-kira. Makanya saya sebagai akademisi lah, saya bisa sharing ya, akademisi lah. Jurnal-jurnal itu banyak yang isinya bullshit gitu. Ya, kenapa? Karena rewarding, itu aja. Sistemnya salah itu kita. Kalau arsitek saya cukup yakin ya, hobi sekaligus juga bisa jadi sesuatu yang menolong orang lain. Ya. Bagaimana menghadapi kekhawatiran? Ada ayatnya ya, Yesus bilang apa, jangan khawatir mengenai hari esok sebab, lalu dia kasih yang konkret gitu ya, sebab lihatlah burung-burung di padang, mereka burung-burung di udara, mereka itu tidak menabur, tidak menuai, itu mode produksi yang prevail waktu itu, agraria. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tapi mereka diberi makan oleh Bapamu di surga. Yang tahu memberi makan bahkan burung-burung pipit yang murah itu. Apalagi kamu ya. Lalu mengenai sandang ya, mengenai yang kita pakai, kemuliaan, kehormatan kita. Lihatlah itu. Bunga-bunga di padang ya. Salomo saja tidak seindah mereka. Kira-kira itu. So, bagaimana menghadapi kekhawatiran dengan mengingat bahwa Allah yang menghadirkan kita di bumi, Allah yang menopang bumi ini, Allah yang memerintah di sini. Itu aja. Tuhan menciptakannya dari ketiadaan menjadi keberadaan, menopangnya sehingga sekarang pun belum lenyap. Dengan mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa dan kita hampir nggak berkuasa apa-apa. Memutihkan satu lembar rambut aja nggak bisa gitu ya. Kalau sekarang bisa pakai hidrogen peroksida yang jadi putih. Tapi ya zaman dulu lah ya. Memutihkan sehelai rambut pun kamu nggak mampu. Kira-kira itulah, kamu tahu lah prinsipnya. Apakah bakat termasuk salah satu cara Tuhan? Oke, mengapa Allah digambarkan di PL berkesan punya banyak tuntutan ya, ini menariknya. Mengapa Allah yang digambarkan di PL berkesan punya banyak tuntutan? Karena konteks ceritanya saya kira ya. Tapi Yesus juga punya banyak tuntutan ya. Yesus bilang apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Engkau mendengar, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Aku mengatakan kepadamu sesungguhnya kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri dan seterusnya. Hendaklah kesalehanmu lebih daripada orang-orang Farisi yang sudah saleh banget itu ya. Dan segala macam. Ya. PB juga Allah banyak tuntutan sih. Ya itu ya. So, dan PL juga Allah banyak kemurahan ya. Jadi ini kayaknya karikatur ya, PL banyak tuntutan, PB banyak kemurahan gitu. Tapi kayaknya dua-dua ada ya. Bagaimana cara mengampuni orang yang membuat kita terluka menurut Alkitab? Oke, bisa di searching ya, bagaimana kasus-kasus orang yang terluka lalu mengampuni orang yang membuat dia terluka. Daud misalnya ya, Daud itu. Dia dilukai sekali ya sama Saul. Secara fisik bahkan ya, mau ditancapkan tubuhnya ke tembok dengan tombak, kayak film silat aja ya. Itu kan kayak grievous banget gitu ya. Tapi Daud berpegang pada prinsip gitu. Dia tidak membunuh Saul ketika Saul itu sedang berak gitu. Dan tidak tahu di goa itu ada siapa ya, ada Daud. Di kegelapan bisa tancap dia juga itu. Tapi dia nggak lakukan ya. Karena Saul itu diurapi oleh Tuhan kata Daud. Ya, jadi ya mengampuni, Daud mengampuni. Ya mungkin itu ya. Yang lebih praktis membuat kita terluka ya. Saya ingat ada satu prinsip ini, hurt people ya. Hurt people. Orang yang terluka melukai orang lain. Ada alasan tuh orang itu melukai orang lain. Ya, saya rasa agak jarang tuh ya orang melukai orang lain dengan kata-kata yang menyakitkan dan semacam itu. Kenapa sih lu ngomong gitu? Iseng doang gitu, pengen tahu reaksi dia gimana. Nggak ada loh orang kayak gitu ya. Adapun itu cuma olok-olok lah. Sejujurnya nggak gitu lah. Itu apalagi kalau itu sudah jadi second nature dia ya, nyakitin orang gitu. Ada orang yang gitu, second nature-nya itu nyakitin orang gitu.
itu ada sesuatu terjadi dalam dirinya gitu. Ya, dia sendiri itu mengalami sesuatu. Nah, kita perlu empati sama itu. Kalau kita ketemu dia kayak 5 menit aja kayak 5 jam gitu ya. Capek lah ngomong sama dia 5 menit aja udah capek banget gue. Bayangin kalau lu jadi dia gitu. 24 jam lu sama orang kayak gitu. Ya, yaitu diri dia gitu. Ya. Kalau lu jijik sama tai, bayangin tai gitu, nasibnya kayak apa ya. Karena 24 jam nih sama tai. Ya. Bagaimana recover dari abuse orang tua supaya tidak menurunkan hal yang sama kepada anak? Salah satunya dengan mengampuni sih sebetulnya. Salah satunya dengan mengampuni ya. Coba mengerti, pengampunan mulai dari mengerti. Mengerti kenapa mereka bisa begitu lalu punya compassion. Lalu ya selebihnya sih kita do the right thing aja. Dan ya ada takarannya juga ya. Gak kayak wah apa ya, kasih ginjal gitu ya, mungkin nggak perlu sampai gitu lah ya. Kayak kasih penghasilan kita 90% buat orang tua yang sudah abuse kita, mungkin juga nggak perlu kali kayak gitu. Ini biasa aja sih menurut saya. Tapi intinya mengampuni itu ya kita dimulai dari kita bisa mengerti mereka kenapa bisa begitu ya, salah satunya. Kita mau buka hati buat mereka lah. Karena basically mereka ya sama seperti kita. Dibikin dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan for the time being kok kenapa bodoh begitu gitu ya. Jadi orang yang jahat gitu ya. Dan seterusnya. Ya gitu aja. Kita being compassionate aja. Compassionate. Karena kita pun juga ada begitu-begitunya kan. Kita juga ada bodoh-bodohnya. Apakah salah sebagai orang Kristen jika malas membaca buku-buku Kristen? Tergantung apa yang disebut buku-buku Kristen ya. Dan kalau Anda malas membaca buku-buku Kristen, bisa jadi juga Anda malas membaca semua buku gitu ya. Nggak tahu, ini kurang jelas sih pertanyaannya ya. Kenapa malas membaca buku Kristen? Tapi saya mengerti banyak buku Kristen yang memang agak klise ya, preachy gitu ya. Kalau preachy ya memang siapa sih yang suka ya baca nasihat-nasihat klise yang diucapkan dengan sok bijaksana ya. Yang gak ada yang suka lah. Dan ya buang-buang waktu aja, saya juga gak akan baca sih buku-buku kayak gitu ya. Gak tahu ini saya harus jawab gimana. Karena orang malas membaca buku Kristen bisa jadi karena dia malas membaca gitu ya. Dan orang malas membaca ya kebudayaan aja, gak bisa baca gitu ya. Misalnya gitu. Tapi gak biasa baca ada unsur moralnya, gak ada ya. Malas itu sendiri kan sudah ada unsur moral ya. Terus kedua, malas itu bisa berakar pada arogansi. Ya, arogan aja. Malas belajar itu kan arogan sebenarnya. Gue udah cukup gitu. Ya, gue tahu lebih banyak lah daripada lu orang. Gue gak usah baca lah gitu. Siapa sih orang yang nulis itu? Panjang-panjang lah yang dia tulis gitu ya. Siapa orang ini gitu ya? Menghendaki gue duduk di kaki dia berpuluh-puluh jam gitu. Dengerin dia ngomong apa gitu ya. Sampai 386 halaman gitu. Misalnya itu kan kayak, ya intinya butuh kerendahan hati sih. Orang yang gak suka baca, selain buta huruf gitu ya. Mungkin gak biasa baca mungkin dan segala macam ya. Tapi ada unsur arogansinya sih kalau menurut saya. Kalau gak buta huruf ya, kalau memang dia sebenarnya baik-baik aja gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi kalau baca buku yang ulang-ulang nasihatnya gitu-gitu aja, gak usah dibaca lah. Kira-kira gitu. Jangan baca buku yang kamu udah tahu isinya. Jangan gitu. Kira-kira gitu. Bacalah buku yang susah. Ya, baca buku yang itu tuh. Saya dulu waktu awal-awal bertobat tuh ya, bacain buku ya. Itu yang kayak sebenarnya isinya itu tuh aja gitu. Bacain ulang-ulang ya, bacain bukunya ada 10, isinya sama gitu. Ngapain sih gitu? Cuman confirmation bias aja gitu. Baca buku yang susah gitu. Baca buku yang sumbernya gitu. Karena buku tuh banyak derivatifnya ya. Jadi kayak kita kalau ngomong apa ya, nggak tahu lah gitu. Kita ngomong doktrin Allah gitu ya. Ya lu telusuri lah sampai sumbernya gitu. Ya ad fontes aja gitu. Trinitas gitu ya, lu baca Trinity yang ditulis sama Augustine misalnya. Lu baca Summa Theologianya Thomas Aquinas misalnya. Lu baca risalahnya Calvin mengenai Trinity misalnya. Athanasius misalnya. Dan seterusnya. Ad fontes lah gitu. Bakal susah sih. Tapi ya
yang susah itu lebih rewarding daripada yang gampang-gampang gitu. Kira-kira itu aja sih. Lu makan ciki ya, hari ini detik ini enak, jam berikutnya udah lupa gitu. Makannya ciki soalnya. Tapi kalau lu makannya steak gitu, kayak hari ini makan sampai 3 jam masih kenyang, ya kira-kira mungkin begitu. Ya, tapi makannya kunyahnya lebih banyak sih, lebih susah gitu. Itu. Ya, jadi baca yang substansial lah. Baca buku itu. Jangan ulang-ulang apa yang udah tahu masih dibaca lagi gitu ya. Bagaimana mengerti orang yang tertutup? Ya, mengerti orang itu tertutup mungkin cuman sama lu aja tertutup. Karena merasa nggak aman. Kura-kura tuh suasana nggak aman, dia tarik kepalanya. Mungkin suasana aman dia keluarin loh. Ya kan? Dia tertutup sama lu aja kali. Jadi bagaimana mengerti ya? Ya dengan membuat suasana aman. Dan itu bukan dengan intimidasi gitu ya. Lu tertutup sih, gimana sih jadi orang? Gua nih aman tahu nggak? Ya makin nggak aman. Jadi ya dengan memberi suasana aman lah, merendahkan diri lah, gitulah, bersabar lah. Emang lu terbuka sama Tuhan? Mungkin enggak. Emang lu sendiri terbuka sama orang lain? Mungkin enggak. Atau mungkin kamu bilang, iya gue tuh terbuka, gue sih gak ada rahasia, gue buka semua gitu ya. Ya artinya mungkin kamu orang yang dangkal, mungkin kamu orang yang caper, mungkin kamu orang yang ya ya kurang berpikir. Mungkin begitu. So ada alasan kenapa orang tertutup. Ya, jadi bagaimana mengerti? Ya menunggu, membuat suasana aman, mendengarkan, dan semua orang itu sebenarnya pengen cerita, termasuk orang yang tertutup, termasuk orang yang introvert. Pak Tong tuh punya satu istilah yang menurut saya keren banget. Dia bilang gini, orang yang sedikit suaranya, sedikit ngomongnya, itu sebenarnya ramenya di dalam, dia bilang. Kalau orang yang ngomongnya banyak tuh ramenya di luar, di dalam tuh gak ada suaranya. Jadi orang seperti itu justru gak inspiratif gitu ya. Kayak ngomongnya banyak gitu ya, kemana-mana suara banyak gitu ya. Tapi kalau disuruh tulis, isinya gak ada sebenarnya. Mungkin begitu, tapi orangnya diam ya, kayak gak ada suaranya. Sebenarnya di dalam tuh banyak itu isinya. Tapi mungkin juga enggak sih. Ya tapi kira-kira gitu ya, orang tertutup tuh ada alasannya. Biasanya itu ya kayak kura-kura lah ya, suasana gak aman. Jadi ya bagaimana mengerti? Bikin suasana aman. Itu. Dan biasanya dengan bersabar ya, dan mendengarkan, listening. Semua orang itu mau didengarkan. Bagaimana menyikapi pasangan yang merasa me time berkurang setelah menikah? Menyikapi. Doakan, bersabar. Coba untuk mengerti apa di balik me time. Apa di balik me time? Ya, me time itu memberi apa sih sebetulnya? Ya, lalu menyikapinya dengan apa? Menyikapi dengan mengasihi, menyikapi dengan coba mengerti. Ya, dan coba mengerti itu bukan dengan obvious, mengatakan the obvious gitu ya. The obvious apa? Ya iyalah berkurang lah kan. Lu sekarang sama gua yang ya berkurang lah gitu ya me time-nya. Itu kan saying the obvious gitu. Itu mirip seperti mengatakan kepada suamimu yang miskin atau bangkrut atau apa. Lu tuh gimana sih gak pinter cari uang, gak kayak lakinya teman gue. Nah itu kan saying the obvious itu gak membantu ya. Kira-kira begitu. Nanti kita bilang kepada istri kita, lu gimana sih kok gendut ya, gak krempeng kayak Kate Moss atau apalah gitu ya. Itu saying the obvious gak membantu sih. Kira-kira gitu. Empati kepada anak, gimana cara ngajarin. Ada orang bilang ya, oh ya ini juga again dari Pak Tong ini. At the top of my head ya. Mungkin karena namanya tadi baru muncul gitu ya. Kasih piara binatang kecil-kecil kan ya. Dari kecil. Kasih dia piara binatang. Kasih dia tanggung jawab gitu. Piara binatang gitu. Karena binatang itu lemah. Jangan piara macan ya. Piara ikan kecil lah. Piara kelinci, piara anjing, piara apa gitu ya. Yang dia bisa abuse. Tapi dia tidak abuse. Yang kalau dia neglect binatangnya mati, tapi dia masih dituntut pertanggungjawaban gitu. Jadi itu caranya untuk mengajar empati pada anak-anak. Ya, saya dulu punya anjing ya. Kadang-kadang saya hajar anjing saya.
saya pengen minta maaf sama dia nanti kalau ketemu dalam langit dan bumi yang baru. Pada saya itu segalanya loh buat dia gitu ya. Saya tuh alfanya dia gitu kan, leader of the pack-nya dia. Tapi saya tuh kalau lihat dia being anjing gitu ya, itu saya marah gitu. Kok lu kayak anjing sih sikapnya? Ya kira gitu ya. Saya pengen dia kayak bangsawan Inggris gitu. Whatever. Ya itu. Jadi anak-anak empati itu ya, karena itu gitu. Apa sesuatu yang lebih rendah dari anak-anak? Apa itu? Ya binatang biasanya ya, binatang. Ya kira itu. Mengajari anak-anak itu gak dengan menasehati. Menasehati itu paling menyebalkan lah. Gitu. Kasih dia tanggung jawab, kasih dia konteks. Saya kira itu bijaksana. Bagaimana menghadapi orang yang menuntut kita menjadi orang yang sempurna? Kasih tahu aja, manusia yang dari sempurna, lu juga gak sempurna. Itu aja sih. Yang sempurna cuma rokok. Ya gitu aja sih. Saya mau tanya lagi soal pertanyaan yang gimana cara ngajarin anak empati, dikasih peliharaan. Kalau misalkan dia nggak sayang atau nggak peduli juga sama aja dong ya. Akhirnya dia abuse binatang, dia sih kasih binatang lagi abuse lagi sama aja ya. Betul. Jadi kadang saya bingung juga sih Pak, gimana ya kalau sama anak yang kayak gitu loh. Oh iya. Saya jadi ingat sama tokoh yang tadi saya sharing itu ya, Gabor Mate itu ya. Dia bilang, anak itu pernah mengalami itu nggak? Orang lain empati sama dia. Anak itu belajar empati karena dia mengalami empati. Seperti anak itu belajar mengampuni karena dia pernah diampuni. Anak itu belajar mengasihi karena dia pernah dikasihi. Jadi, anak itu pernah nggak mengalami empati? Kalau nggak pernah, kasih dia pengalaman itu. Kasih dia love bombing. Nggak lah, bercanda. Oke Pak, terima kasih. Saya pernah ketemu satu orang ya, dia itu kawan dari kecil lah. Ya, saya nggak ngomong lah, nanti ketahuan lagi orangnya siapa. Dia tuh punya keluarga nggak ideal banget itu. Keluarganya tuh kayak, kayak nggak masuk akal banget lah gitu keluarganya. Lalu happen to be satu hari dia tuh sharing sama saya, karena satu konteks lah, saya juga nggak cerita konteksnya, tapi dia tuh bisa cerita gitu. Lu kan kayak gini ya, terus kayak, lu sekarang tuh kayak, gue sense tuh lu berubah gitu. Apa yang lu alami sih dalam kayak 20 tahun terakhir itu? Terus dia bilang, gue ngalamin gue pindah negara, gue ngalamin gue tinggal di rumah keluarga, kerabat, yang beda banget sama keluarga bokap nyokap gue, dia bilang. Dan gue mengalami loh, ternyata keluarga tuh gak harus gitu loh gitu. Gak cuma satu-satunya opsi tuh kayak keluarga bokap nyokap gue gitu. Jadi dia mengalami tinggal dalam sebuah rumah yang beda banget. Lalu kemudian dia berubah. Dia mengalami, loh gak harus gitu ya ternyata ya gitu. Kayak gitu aja sih. Kasih dia experience. Ya mungkin tadi kayak kasih binatang itu kayak memicu aja sih sebetulnya. Kasih konteks aja gitu. Dan kalau dia kemudian abuse binatangnya ya, kan itu mengkonfirmasi bahwa memang dia itu nggak bisa empati gitu. Ya kalau gitu jangan dibeliin binatang lagi sih, kesian binatang.